Thank you, Papa Shane. Thank you. Nice to meet you. No worries. Thank you. Nice to meet you. Thank Bye you. bye. Bye. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Dua pemain keturunan yang sedang jalani proses naturalisasi, yakni Kelvin Verdong dan Jen Ravens, kemungkinan diturunkan untuk dua timnas yang berbeda. Proses naturalisasi dua pemain keturunan Kelvin Verdong dan Jen Ravens dikabarkan sudah sampai di DPR RI. Kemungkinan dua pemain tersebut diperuntukkan untuk dua timnas yang berbeda. Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo yakin proses naturalisasi keduanya bisa dikebut agar segera bisa berkostum merah putih. Kelvin Verdong diupayakan agar bisa secepat mungkin membela timnas Indonesia senior untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina. Satu lagi yang paling ditunggu adalah status eligible Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia karena sebelumnya sudah disumpah WNI. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang Paes sudah sumpah, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia, ujar Sintayong. Sedangkan Jen Ravens kemungkinan besar disiapkan untuk membela timnas Indonesia U20 di Thailand Cup 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 sudah mulai melakukan pemanggilan untuk persiapan Thailand Cup 2024. Indra Sapri juga pernah mengucapkan bila Jen Ravens bakal dimainkan di timnas Indonesia U20. Sementara ini, skuad timnas Indonesia masih terdiri dari 22 pemain. Kelvin Verdong dan Martin Paes jadi dua pemain yang paling mungkin melengkapi skuad Garuda untuk lawan Irak dan Filipina. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Sumarji soal rencana hanya ada 24 pemain timnas Indonesia pada pemanggilan kali ini. Kiper timnas Irak Hussein Hassan ingin menjawab kritik usai dirinya dinilai tak layak dipanggil untuk melawan Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Irak Jesus Casas dikritik karena memanggil pemain yang minim pengalaman untuk menjalani dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia yang sudah tidak berpengaruh lagi bagi Irak. Salah satu sasaran kritik kepada Casas adalah lantaran memanggil Hussein Hassan. Hassan adalah kiper muda yang membela Irak U23 di Piala Asia U23. Banyak kalangan meragukan kapasitasnya. Saya senang bisa masuk daftar tim nasional untuk pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam bulan depan di kualifikasi Piala Dunia. Karena mewakili tim Irak adalah suatu kehormatan dan impian bagi setiap pemain, ujar Hussein Hassan. Hassan mengatakan ia mendapat informasi akan dipanggil ke timnas Irak saat bertemu dengan Jesus Casas saat tampil di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Casas dikritik habis gara-gara memanggil kiper yang jarang main di klub untuk dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya Hassan yang masih 22 tahun. Baru-baru ini akun Instagram @gossipfootball melemparkan sesuatu yang menarik. Akun ini mendorong PSSI dan Sintayong untuk menaturalisasi penyerang asal Brazil yang sedang gila-gilanya bersama Persib Bandung, Ciro Alves dan David da Silva. Ciro Alves mengemas 15 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan Liga 1. Sementara itu David da Silva lebih gila lagi, yang mana telah mencetak 27 gol dan 9 assist dari 32 pertandingan Liga 1. Berkat bantuan keduanya, Persib Bandung lolos ke final Liga 1 dan akan menantang Madura United pada 26 dan 31 Mei 2024. Dengan lama karir yang telah mencapai 5 tahun, Ciro Alves dan David da Silva telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI, ujar akun @gossipfootball. Berdasarkan pemaparan unggahan akun tersebut, David da Silva dan Ciro Alves dinilai cocok memperkuat timnas Indonesia di level-level regional seperti Piala AFF. Harapannya keduanya dapat membantu timnas Indonesia ketika tidak diperkuat para pemain abroad. Sekedar diketahui, Piala AFF tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu, klub-klub luar negeri tak berhak melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Lantas pertanyaannya, apakah Sintayong tertarik menaturalisasi Ciro Alves dan David da Silva? Merujuk kepada ucapan Sintayong dalam beberapa kesempatan, ia tak mau menaturalisasi pemain yang tak memiliki darah Indonesia. Menurutnya, hanya pemain yang memiliki darah Indonesia yang akan diproses menjadi WNI. Karena itu, tertutup peluang Ciro Alves dan David da Silva untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Sen Fatinama merasa geram dengan adanya akun media sosial TikTok yang mengatasnamakan dirinya.
Ia menegaskan hanya punya akun TikTok pribadi @senpatinama20. Patinama menjadi salah satu pemain keturunan yang memiliki banyak penggemar. Selain memiliki akurasi umpan yang akurat, banyak penggemar timnas Indonesia yang kagum dengan penampilannya. Kepopulerannya tersebut rupanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, sebab ada akun TikTok yang mengatasnamakan Patinama dengan membagikan kegiatan baik di dalam maupun di luar lapangan. Akun TikTok palsu @senpatinama tersebut memiliki 7.000 lebih pengikut, dengan 170.000 lebih orang menyukai konten yang diunggah. Bahkan sebanyak 1 juta orang melihat salah satu unggahan tersebut. Menyadari ada orang yang menggunakan namanya untuk keuntungan pribadi, Senpatinama langsung menegaskan akun tersebut bukanlah miliknya. Ia menjelaskan @senpatinama20 adalah akun TikTok pribadinya. Akun TikTok asli Senpatinama sejauh ini memiliki 37.000 pengikut dan mendapatkan 174.000 like. Sementara itu, Senpatinama juga sudah berada di Bali setelah tampil bersama KS Yupen. Pemain berusia 25 tahun itu juga mendapatkan panggilan untuk tampil di 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Sintayong telah mengumumkan 22 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina. Nama Elkan Bagot, bek tangguh Ipswich Town, tak terlihat dalam daftar tersebut. Meskipun demikian, Sintayong tentu sudah memiliki strategi dan pemain alternatif untuk menggantikan peran Elkan Bagot. Bahkan Sintayong sudah memanggil salah satunya. Yang pertama, Kelvin Verdong. Pemain 27 tahun ini digadang-gadang menjadi salah satu pengganti Elkan Bagot. Verdong saat ini tengah menunggu proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia yang diharapkan selesai dalam waktu dekat. PSSI dan Menpora pun tengah bekerja keras agar pemain milik NSN Nijmegen tersebut segera debut dan menambah kedalaman skuad Garuda. Jika prosesnya rampung, mungkin Verdong adalah opsi yang tepat untuk menggantikan Elkan Bagot, mengingat dirinya pun bisa dimainkan di posisi bek tengah. Yang kedua, Nathan Joe. Meskipun berposisi asli sebagai wingback kiri, Nathan Joe juga piawai bermain sebagai bek tengah, baik bek tengah sentral maupun bek tengah sebelah kiri. Kemampuannya yang serba bisa menjadikan pemain berusia 22 tahun ini pilihan tepat untuk menggantikan Elkan Bagot. Kedua pemain ini memiliki potensi besar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal di 2 laga krusial tersebut. Kedua pemain tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keputusan akhir siapa yang akan mengisi posisi Elkan Bagot di timnas Indonesia ada di tangan Sintayong. Selain kedua pemain tersebut, masih ada beberapa pemain lain yang juga berpotensi menggantikan Elkan Bagot. Sintayong tentu telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih pemain yang akan mengisi lini belakang pertahanan timnas Indonesia. Kita doakan saja agar timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.